Nomor 1 dengan soal dy per dx tambah x per y sama dengan 0, dan diketahui y sama dengan akar dari 1 kurang x pangkat 2. Nah, langsung saja dalam penyelesaian, yaitu di sini diketahui y sama dengan akar dari 1 kurang x pangkat 2. Nah, kita akan mencari turunan dari y atau dy per dx. Terlebih dahulu, kita mengubah bentuk akar ini menjadi pangkat, yaitu hasilnya menjadi 1 kurang x pangkat 2 dipangkatkan 1 per 2. Nah, langsung saja kita mencari dy per dx nya, yaitu 1 per 2 dikalikan 1 kurang x pangkat 2 dipangkatkan min 1 per 2. Karena sesuai aturan turunan, yaitu untuk mencari hasil turunan, yaitu kita kalikan pangkat ini ke depan, jadi hasilnya menjadi 1 per 2. Nah, pangkat ini lagi kita kurangi dengan 1. Nah, jadi hasil dari 1 per 2 dikurangi dengan 1, yaitu min 1 per 2. Selanjutnya kita akan mencari d per dx, atau kita akan mencari turunan dari dalam kurung ini. Jadi turunan dari 1x pangkat 2 yaitu min 2x. Selanjutnya kita akan kalikan kedua ruas ini. Pertama-tama kita ubah dulu. Di sini kan pangkatnya yaitu min 1 per 2, jadi kita ubah menjadi 1 per akar dari 1 kurang x pangkat 2. Kenapa akar? Karena kita tahu bahwa pangkat setengah, pangkat 1 per 2 sama dengan akar kuadrat. Jadi hasilnya itu 1 per akar dari 1 kurang x pangkat 2. Nah, di sini kita tulis ulang 1 per 2. Nah, lanjut kali 2x per 1. Nah, di sini kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi hasilnya menjadi min 2x per 2 dikalikan akar dari 1 kurang x pangkat 2. Nah, kita lihat di sini 2-nya habis, jadi hasilnya menjadi min x per akar dari 1 kurang x pangkat 2. Nah, lanjut kita memasukkan nilai dy per dx dan y ke persamaan. Di sini nilai dy per dx sama dengan ini yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu min x per akar dari 1 kurang x pangkat 2 ditambah nilai x sama dengan x sendiri per nilai y yang ini, akar dari 1 kurang x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini negatif x tambah x sama dengan 0 per akar dari 1x pangkat 2. Karena ini kita langsung saja kita gabungkan karena penyebutnya sama. Nah, teman-teman, karena hasil substitusi menghasilkan 0 sama dengan 0, atau ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa y sama dengan akar dari 1 kurang x pangkat 2 adalah penyelesaian dari persamaan diferensial dy per dx tambah x per y sama dengan 0. Lanjut nomor 2 dengan soal min x dikalikan dy per dx tambah y sama dengan 0, dan diketahui y sama dengan cx. Nah, pertama kita cari dy per dx dengan y sama dengan cx. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dy per dx yaitu turunan dari y, jadi turunan dari y sama dengan c. Lanjut, di sini kita memasukkan nilai dy per dx dan y ke persamaan min x dikalikan dy per dx tambah y sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Min x, nilai dari dy per dx tadi yaitu c, ditambah nilai dari y sama dengan cx sama dengan 0. Di sini kita kalikan min x kali c sama dengan negatif cx tambah cx sama dengan 0. Nah, negatif cx tambah cx sama dengan 0. Nah, teman-teman, karena hasil substitusi 0 sama dengan 0, maka terbukti bahwa y sama dengan cx adalah penyelesaian dari persamaan diferensial negatif x dikalikan dy per dx tambah y sama dengan 0. Nomor 3 dengan soal d kuadrat y per dx kuadrat tambah y sama dengan 0, dan diketahui fungsi y sama dengan c1 sin x tambah c2 cos x. Nah, pertama kita cari turunan pertama dari y sama dengan c1 sin x tambah c2 cos x atau dy per dx. Jadi
dy per dx sama dengan C1 cos x kurang C2 sin x, karena turunan dari C1 sin x sama dengan C1 cos x, dan turunan dari C2 cos x sama dengan negatif C2 sin x. Nah, lanjut kita mencari turunan kedua, atau d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, di sini hasilnya yaitu negatif C1 sin x tambah C2 cos x. Nah, di sini kita masukkan nilai d kuadrat y per dx kuadrat. Hasilnya yaitu negatif C1 sin x tambah C2 cos x. Terus nilai y sama dengan C1 sin x tambah C2 cos x. Ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 0. Nah, teman-teman, karena hasil substitusi 0 sama dengan 0, maka terbukti benar. 4. Dengan soal dy per dx dipangkatkan 2 tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, diketahui y sama dengan sin dikalikan x tambah c, dan y sama dengan plus min 1. Nah, penyelesaian yang pertama, kita cari dy per dx dengan y sama dengan sin dikalikan x tambah c. Lanjut, di sini hasilnya turunan dari y atau dy per dx sama dengan cos dikalikan x tambah c. Nah, lanjut kita cari turunan di dalam kurung ini atau d per dx dari x tambah c, yang hasilnya yaitu 1. Nah, lanjut kita akan kalikan kedua ruas ini, jadi hasilnya yaitu cos dikalikan x tambah c. Selanjutnya kita substitusikan y dan dy per dx ke persamaan awal. Nah, ini persamaan awal, dan kita masukkan nilai dy per dx tadi, yaitu cos dikalikan x tambah c, terus kita kuadratkan seperti pada persamaan awal, tambah nilai dari y kuadrat, yaitu sin dikalikan x tambah c, terus dikuadratkan sama dengan 1. Selanjutnya kita kali 2 kuadrat ini dengan fungsi di dalam, jadi hasilnya yaitu cos kuadrat kalikan x tambah c tambah sin kuadrat dikalikan x tambah c sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita analisis identitas. Nah, teman-teman, berdasarkan identitas trigonometri Pythagoras, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 1. Terbukti. Nah, selanjutnya masuk dalam pembuktian untuk y sama dengan plus min 1. Nah, di sini kita tulis y sama dengan min 1, terus y sama dengan plus 1. Selanjutnya kita cari dy per dx sama dengan 1. Nah, hasilnya dy per dx sama dengan 0, karena turun dari 1 sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke persamaan awal. Persamaan awal tadi dy per dx dikuadratkan tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, dy per dx tadi kan 0, jadi kita kuadratkan tambah plus min 1 dikuadratkan juga sama dengan 1. Nah, di sini 0 angkat 2 sama dengan 0 tambah plus min 1 sama dengan 1, plus min 1 kuadrat sama dengan 1, jadi 1 sama dengan 1. Terbukti. Nomor 5 dengan soal dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 1, dan diketahui y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Nah, di sini kita mengintegralkan ini menjadi y, dan lanjut kita mengintegralkan persamaan y sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, y sama dengan 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 tambah 1 per 0 ditambah 1, x pangkat 0 ditambah 1 tambah c, sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah x tambah c. Ini adalah hasil mengintegrasi persamaan ini tadi. Lanjut kita mensubstitusikan nilai y sama dengan 1 dan x sama dengan 1 ke persamaan. Nah, ini persamaannya. Lanjut nilai y sama dengan 1 sama dengan 1 per 3, terus nilai x sama dengan 1 dipangkatkan 3 tambah 1 tambah c. Nah, di sini 1 dipangkatkan 3 kan 1, jadi hasilnya tetap 1 per 3. Terus kita tambah dengan 1, jadi hasilnya menjadi 4 per 3 ditambah dengan c. Lanjut pindahkan c dengan 1, jadi c sama dengan 1 kurang 4 per 3. Nah, hasilnya yaitu min 1 per 3. Lanjut kita memasukkan nilai c sama dengan min 1 per 3 yang ini tadi ke persamaan. Ini dia persamaannya. Lanjut kita memasukkan nilai c yaitu min 1 per 3. Jadi y sama dengan 1 per 3, x pangkat 3 ditambah x kurang 1 per 3. Kenapa di sini ditulis negatif? Karena negatif dikalikan positif, hasilnya itu negatif. Nomor 6 dengan soal dy per dx sama dengan
X dipangkatkan min 3 tambah 2 dan diketahui Y sama dengan 3 pada X sama dengan 1. Di sini kita mengintegralkan kedua ruas, jadinya yaitu Y sama dengan integral X pangkat min 3 tambah 2 dx. Lanjut kita mencari integral dari X pangkat min 3 ditambah 2 dx. Nah, sama dengan 1 per min 3 ditambah 1 X pangkat min 3 ditambah 1 tambah 2 dikalikan 1 per 0 ditambah 1 X pangkat 0 tambah 1 tambah C. Hasil dari ini sama dengan 1 per min 2 X pangkat min 2 ditambah 2X tambah C. Nah, selanjutnya kita mencari nilai konstanta atau C dengan mensubstitusikan Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1 ke persamaan tadi yang ini. Lanjut, kita tulis persamaannya dan kita memasukkan nilai Y sama dengan 3 sama dengan 1 per min 2, terus nilai X sama dengan 1 dipangkatkan min 2 tambah 2 dikalikan 1 tambah C. Lanjut, 1 dipangkat min 2 sama dengan 1 tambah 2 tambah C sama dengan 3 sama dengan 1 per min 2 tambah 2 tambah C. 1 per min 2 ditambah 2 sama dengan 3 per 2 tambah C. Lanjut, kita pindah ruas C ini, jadi C sama dengan 3 dikurangi dengan 3 per 2 samakan penyebut menjadi 6 per 2 kurang 3 per 2 dan hasilnya yaitu C sama dengan 3 per 2. Lanjut, kita substitusikan nilai C ke persamaan. Ini persamaan tadi dan nilai C sama dengan 3 per 2, jadi ini dia hasilnya. Begitu dengan soal dy per dx sama dengan x per y dan diketahui y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Nah, pertama kita ubah bentuk persamaan, jadi y dikalikan dy sama dengan x dikalikan dx. Kedua, kita mengintegrasikan. Kita mencari integral dari y kali dy sama dengan integral x kali dx. Nah, lanjut, jadinya 1 per 1 tambah 1 Y dipangkatkan 1 tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 X dipangkatkan 1 tambah 1 tambah C. Nah, hasilnya yaitu 1 per 2 Y kuadrat ditambah sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 ditambah C. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakan atau kalikan dengan 2. Nah, X kuadrat terus X pangkat 2 terus 2 dikalikan C sama dengan 2C. Lanjut, kita cari nilai C dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1 K Y kuadrat sama dengan X pangkat 2 ditambah C. Nah, nilai Y kan sama dengan 1, jadi 1 dikuadratkan sama dengan nilai X juga 1, jadi 1 dikuadratkan tambah 2C. Nah, di sini selanjutnya hasil dari 1 kuadrat sama dengan 1 dan 1 kuadratnya sama dengan 1, jadi selanjutnya kita pindah ruas. Pindah 1 ini ke sini, jadi hasilnya yaitu 1 kurang 1 sama dengan 2C. Lanjut, 1 kurang 1 kan 0, jadi di sini 0 sama dengan 2C. Selanjutnya kita pindah ruas lagi. 0 ke sini dan 2C ke sini. Jadi C sama dengan 0 per 2. 0 per 2 sama dengan 0. Lanjut, kita substitusi C ke persamaan awal. Persamaan awal tadi Y pangkat 2 sama dengan Y sama awal tadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2C. Kita masukkan nilai C yang tadi yaitu 0, jadi 2 dikalikan 0. 2 dikalikan 0 itu kan hasilnya 0, jadi sisanya yaitu Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini dia hasil akhirnya. Nomor 8, dengan soal dy per dx sama dengan akar dari X per Y dan diketahui Y sama dengan 4 pada X sama dengan 1. Nah, di sini pertama kita ubah bentuk persamaan, jadi akar Y dikalikan dy sama dengan akar X dikalikan dx. Nah, kita keluarkan akarnya, jadi Y dipangkatkan 1 per 2 dikalikan dy sama dengan X dipangkatkan 1 per 2 dx. Lanjut, kita mengintegrasikan. Kita mencari integral dari Y dipangkatkan 1 per 2 dy sama dengan integral X dipangkatkan 1 per 2 dx. Jadi 1 per 1 per 2 ditambah 1 Y pangkatkan 1 per 2 tambah 1 sama dengan 1 per 1 per 2 tambah 1 X pangkat 1 per 2 tambah 1 tambah C. Hasil dari ini sama dengan 1 per 3 per 2 Y pangkat 3 per 2 sama dengan 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2 tambah C. Jadi hasil dari mengintegralkan ini sama dengan 2 per 3 Y pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 per 2 tambah C.
Lanjut, substitusikan nilai Y sama dengan 4 dan X sama dengan 1 kebersamaan di atas untuk mendapatkan nilai C. Ini dia persamaan tadi. Lanjut, kita masukkan nilai Y yaitu 4 dan X yaitu 1. Lanjut, 4 dipangkatkan 3/2 sama hasilnya yaitu 8, terus 1 dipangkatkan 3/2 yaitu 1. Di sini 2/3 dikalikan 8 sama dengan 16/3. Lanjut, 2/3 dikalikan 1 hasilnya yaitu 2/3 tambah C. Lanjut, jadi C sama dengan 16/3 dikurangi 2/3, hasilnya yaitu 14/3. Lanjut, kita masukkan nilai C ke persamaan nilai C yang tadi ini. Terus kita memasukkan nilai C yaitu 14/3. Di sini kita mensederhanakan dengan kalikan 3/2. Kita kalikan 3/2 semua ini. Jadi hasilnya yaitu Y pangkat 3/2 sama dengan X pangkat 3/2 tambah 7. Karena tadi hasilnya itu Y sama dengan X pangkat 3/2 tambah 7 dipangkatkan 2/3. Persembilan dengan soal dz per dt sama dengan t kuadrat dikalikan z kuadrat dan nilai z sama dengan 1/3 pada t sama dengan 1. Nah, pertama kita ubah bentuk persamaan 1/z pangkat 2. Selanjutnya kita ubah 1/z kuadrat menjadi z dipangkatkan min 2 dz. Selanjutnya kita integralkan kedua sisi. Jadinya integral z dipangkatkan min 2 dz sama dengan integral t kuadrat dz. Jadi 1/min 2 tambah 1 z pangkat min 2 tambah 1 sama dengan 1/2 tambah 1 t pangkat 2 tambah 1 tambah c. Hasil dari ini sama dengan 1/min 1 z pangkat min 1 sama dengan 1/3 t pangkat 3 tambah c. Di sini satunya habis, jadi sisa min z pangkat min sama dengan 1/3 t pangkat 3 tambah 1. Ini bisa kita ubah bentuk. Kita ubah menjadi min 1/z sama dengan 1/3 t pangkat 3 ditambah c. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai z sama dengan 1/3 dan t sama dengan 1 kebersamaan di atas untuk mendapatkan nilai c. Persamaannya yaitu min 1/z sama dengan 1/3 t pangkat 3 ditambah c. Kita masukkan nilai z yaitu 1/3 dan nilai t sama dengan 1. 1 dipangkatkan 3 hasilnya 1, jadi 1 dikalikan 1/3 hasilnya 1 tetap 1/3 tambah c. Di sini kita pindahkan c dan pindahkan min 3, jadi c sama dengan negatif 3 kurang 1/3. Lanjut, kita samakan penyebut, jadi negatif 3/3 kurang 1/3. Jadi c sama dengan negatif 10/3. Lanjut, kita masukkan nilai c ke persamaan. Ini persamaan yang tadi dan nilai c sama dengan negatif 10/3. Persamaannya menjadi negatif 1/z sama dengan 1/3 t pangkat 3 kurang 10/3. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita gabung. Ada hasilnya yaitu t pangkat 3 kurang 10/3. Nah, min 1 ini kita pindahkan ke sebelah, jadinya yaitu 3/t pangkat 3 ditambah 10. Ini nilai dari z. Nomor 10 dengan soal dy per dt y pangkat 4 dan diketahui y sama dengan 1 pada t sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita pisahkan variabel dari persamaannya. Ini dia persamaan yang tadi. Terus kita ubah, kita pindah ruas, jadi dy per y pangkat 4 sama dengan dt. Nah, kita ubah lagi menjadi 1/y pangkat 4 dy sama dengan dt. Dan di sini 1/y pangkat 4 bisa diubah menjadi negatif y pangkat negatif min 4 dy sama dengan dt. Nah, langkah kedua, kita mengintegrasikan kedua suku. Integral y pangkat negatif 4 dy sama dengan integral dt. Jadi 1/min 4 tambah 1 y pangkat min 4 tambah 1 sama dengan t tambah c. Hasil dari ini sama dengan 1/min 3 y pangkat min 3 sama dengan t tambah c. Lanjut, kita substitusikan nilai y sama dengan 1 dan t sama dengan 0 pada persamaan di atas untuk mendapatkan nilai c. Persamaan tadi yaitu 1/-3 y pangkat negatif 3 sama dengan t tambah c. Nah, di sini nilai y sama dengan 1 dan nilai t sama dengan 0. Jadi 1 dipangkatkan min 3 hasilnya yaitu 1 dan 1 dikalikan negatif 1/3 sama dengan tetap negatif 1/3. 0 ditambah c sama dengan c.
kita pindah ruas, yaitu jadinya C sama dengan negatif 1/3. Lanjut kita substitusikan nilai C yang ini ke dalam persamaan tadi yang ini. Terus nilai C yaitu negatif 1/3. Lanjut di sini kita sederhanakan dengan kalikan 3 kedua ruas ini. Nah di sini kita ubah lagi ini menjadi negatif 1/y pangkat 3 sama dengan T pangkat T sama dengan 3T kurang 1. Nah di sini kita cari bentuk Y, jadi negatif 1/y pangkat 3 sama dengan 3T kurang 1, kita balik ruas. Jadinya yaitu Y pangkat 3 sama dengan satunya kita pindahkan jadi min 1/3 T kurang 1. Lanjut 3 ini kita pindahkan lagi, jadi hasilnya yaitu Y sama dengan min 1/3 T kurang 1 dipangkatkan 1/3. Nah kita tahu bahwa pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3, jadi hasilnya itu Y sama dengan akar pangkat 3 dari min 1/3 T kurang 1. Nomor 11 dengan soal ds per dt sama dengan 16t kuadrat tambah 4t kurang 1, dan diketahui Y sama dengan 100 pada t sama dengan 0. Nah pertama kita pisahkan variabel, jadi ds sama dengan 16t kuadrat ditambah t kurang 1 dt. Kedua, kita mengintegrasikan kedua ruas, jadi kita mengintegralkan kedua ruas. Jadi integral ds sama dengan integral dari 16t kuadrat ditambah 4t kurang 1 dt. Nah integral dari ds sama dengan s. Lanjut kita mengintegrasi ini jadi 16 kali 1 per 2 ditambah 1 t dipangkatkan 2 ditambah 1 tambah 4 dikali 1 per 1 tambah 1 t pangkat 1 tambah 1 kurang t tambah c. Hasil dari menjumlahkan ini sama dengan 16 per 3 t pangkat 3 ditambah 4 per 2 t pangkat 2 kurang t tambah c. Lanjut ini bisa 4 per 2 bisa disederhanakan jadi 2t kuadrat. Jadi hasil dari mengintegralkan ini sama dengan 16 per 3t pangkat 3 ditambah 2t kurang t tambah c. Lanjut kita mensubstitusikan nilai e sama dengan 100 dan t sama dengan 0 pada persamaan di atas untuk mendapatkan nilai c. Nah persamaan yang tadi ini selanjutnya kita masukkan nilai s sama dengan 100 sama dengan 16 per 3 t pangkat 3 kita ganti dengan 0 pangkat 3 tambah 2 dikalikan 0 pangkat 2 kurang 0 tambah c. Lanjut 0 dipangkatkan 3 hasilnya 0, jadi 0 dikalikan 16 per 3 sama dengan 0. 0 dipangkatkan 2 hasilnya 0, 0 dikalikan 2 sama dengan 0. Ini 0 jadi sisa c jadi 100 sama dengan c, atau nilai c sama dengan 100. Nah selanjutnya kita substitusi nilai c ke dalam persamaan yang tadi ini. Lanjut S sama dengan 16 per 3 T pangkat 3 tambah 2T pangkat 2 kurang T, terus nilai C nya 100 jadi tambah 100. Jadi ini dia hasil akhirnya. Lanjut nomor 13 dengan soal dy per dx sama dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 4 dan diketahui y sama dengan 6 pada x sama dengan 0. Nah di sini kita mengintegralkan kedua ruas ini, jadi hasilnya yaitu y sama dengan integral dari 2x tambah 1 pangkatkan tambah 1 dipangkatkan 4 dx. Selanjutnya di sini kita misalkan 2x tambah 1 sama dengan u. Maka turunan dari u atau du per dx sama dengan 2. Karena turunan dari ini sama dengan 2. Selanjutnya dx sama dengan du per 2. Lanjut y sama dengan integral u yang ini tadi dipangkatkan 4 karena tadi pangkatnya yaitu 4. Lanjut dikalikan du per 2. Sini kita ubah bentuk du per 2 ini jadi 1 per 2 du. Selanjutnya kita mengintegralkan u pangkat 4 dan mengintegralkan 1 per 2 du. Jadi hasilnya yaitu 1 per 5 u pangkat 5 dikalikan 1 per 2 tambah c. Selanjutnya kita kalikan 1 per 5 dengan 1 per 2, jadi hasilnya yaitu 1 per 10 U pangkat 5 tambah C. Selanjutnya kita mensubstitusikan nilai U sama dengan 2x tambah 1 ke persamaan yang ini tadi, Y sama dengan 1 per 10 U pangkat 5 ditambah C. Di sini lanjut
1/10, U-nya kita ganti dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 5 tambah C. Lanjut kita mensubstitusikan Y sama dengan 6 pada X sama dengan 0 pada persamaan Y sama dengan 1/10 dikalikan 2x tambah 1 dipangkatkan 5 tambah C untuk mencari nilai C. Lanjut, nilai Y tadi sama dengan 6, terus nilai X sama dengan 0, jadi hasil dari menjumlahkan ini sama dengan 6 sama dengan 1/10 tambah C. Selanjutnya kita pindah ruas C di sini, jadi C sama dengan 6 kurang 1/10, samakan penyebut jadi 60/10 kurang 1/10. Hasilnya yaitu 59/10. Ini adalah nilai C. Kita substitusikan nilai C ke persamaan yang tadi. Ini persamaan yang tadi, Y sama dengan 1/10 kali 2x tambah 1 dipangkatkan 5 tambah C. Dan di sini nilai C sama dengan 59/10. Kita lihat bahwa 10 di sini penyebutnya sama, jadi 2x tambah 1 dipangkatkan 5 tambah 59/10. Jadi ini dia hasil akhirnya. Nomor 14 dengan soal dy per dx sama dengan negatif y kuadrat dikalikan x dikalikan x pangkat 2 tambah 2 dipangkatkan 4 dan diketahui y sama dengan 1 pada x sama dengan 0. Langkah selanjutnya itu kita memisahkan variabel. Kita memisahkan variabel ini menjadi y per y kuadrat sama dengan x dikalikan x pangkat 2 ditambah 2 dipangkatkan 4 dx. Nah, kita ubah lagi, ini menjadi 1/y pangkat 2 dy. Ini tetap. Lanjut kita ubah lagi 1/y pangkat 2 ini menjadi y pangkatkan negatif 2 dy. Nah, di sini kita misalkan ini sebagai u dan ini sebagai du. Selanjutnya kita mencari turunan dari u. Jadi du per dx sama dengan 2x. Nah, jadi du sama dengan 2x dikalikan dx. Nah, teman-teman kita lihat bahwa di sini 2x ini belum sama dengan ini. Jadi kita harus kalikan du dengan 1/2 supaya hasilnya menjadi x. Nah, lanjut di sini kita mengintegralkan kedua ruas, jadi integral y dipangkatkan min 2 dy sama dengan integral negatif x dikalikan x pangkat 2 tambah 2 dipangkatkan 4 dx, atau integral u dipangkatkan 4 dikalikan 1/2 du. Lanjut mengintegralkan kedua ruas, jadi 1/-2 tambah 1 y pangkat negatif 2 tambah 1 sama dengan 1/2 ini kita keluarkan jadi negatif 1/2 karena tadi kan di sini nilainya negatif. Terus integral u pangkat 4 tambah c. Lanjut di sini hasilnya menjadi negatif y dipangkatkan negatif sama dengan negatif 1/10 u pangkat 5 tambah c. Ini didapat dari negatif 1/2 dikalikan 1/4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1 tambah c. Negatif 1/2 dikalikan 1/5 kan hasilnya menjadi negatif 1/10. Terus u pangkat 5 tambah c. Nah, lanjut kita substitusikan y sama dengan 1, x sama dengan 0 pada persamaan untuk mencari nilai c. Persamaan yang tadi yaitu negatif 1 per y sama dengan negatif 1/10 dikalikan x pangkat 2 ditambah 2 dipangkatkan 5 yang tadi ini u pangkat 5 terus tambah c. Lanjut di sini nilai y kan 1, jadi negatif 1/1, terus nilai x sama dengan 0, jadi di sini ganti 0 dikuadratkan tambah 2 pangkatkan 5 tambah c. Nah, negatif 1/1 sama dengan negatif 1. Hasil dari ini sama dengan negatif 32/10 tambah c. Nah, di sini kita pindah ruas c, jadi c sama dengan negatif 1 tambah 32/10 sama dengan di sini kita samakan penyebut jadi negatif 10/10 tambah 32/10 sama dengan 22/10, jadi c sama dengan 22/10. Nah, teman-teman selanjutnya kita substitusikan nilai c ke persamaan awal. Nah, di sini persamaan awalnya tadi ini, terus kita tambah dengan c dan nilai c tadi sama dengan 22/10. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya sama, jadi menghasilkan x pangkat 2 tambah 2 dipangkatkan 5 tambah 22/10. Nah, di sini kita pindah ruas negatif 1 ini, jadi y sama dengan 10 per x pangkat 2 ditambah 2 dipangkatkan 5 kurang 2. Nomor 15 dengan soal persamaan x, y dari kurva tersebut adalah y sama dengan 2x pangkat 2. Nah, di sini kita akan cari dy per dx dan hasilnya yaitu 4x.
Lanjut kita mengintegrasikan dy per dx sama dengan 4x. Jadi y sama dengan 4 dikalikan 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c. Nah lanjut kita menentukan nilai konstanta atau c, dimana melalui titik 1,2 sama dengan x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Nah di sini y di sini masuk dalam persamaan, y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c. Nah kita ganti nilai y dengan 2 dan nilai x dengan 1. Jadi 2 sama dengan 2 dikalikan 1 pangkat 2 tambah c. Nah kita pindah ruas c, jadi c sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi kurvanya adalah ini. Nomor 16 dengan soal carilah persamaan xy dari kurva yang melalui titik 1,2 dengan kemiringan padel sembarang titik setengah kuadrat. Nah, masuk dalam penyelesaian pertama. Pertama-tama kita menerjemahkan ke soal persamaan diferensial. Jadi, kemiringan pada sembarang titik x, y dinyatakan sebagai turunan pertama, yaitu dy per dx sama dengan koordinat adalah nilai y. Lanjut, berdasarkan soal, kemiringan dy per dx adalah setengah kuadrat dan ordinatnya yaitu y kuadrat. Maka persamaannya dy per dx sama dengan 1/2 y kuadrat. Nah, masuk dalam penyelesaian kedua. Pertama-tama kita pisahkan variabel. 1/y pangkat 2 dy sama dengan 1/2 dx. Lanjut, di sini kita ubah. Jadi y dipangkatkan negatif 2 dy sama dengan 1/2 dx. Lanjut kita integralkan kedua ruas. Jadi integral y min 2 dy sama dengan integral 1/2 dx. Lanjut hasil dari integral ini sama dengan negatif y dipangkatkan negatif sama dengan hasil dari integral ini sama dengan 1/2 x tambah c. Jadi negatif 1/y sama dengan 1/2 x tambah c. Ini adalah persamaan umum. Nah, karena kurva melalui titik 1,2 artinya jika x sama dengan 1 maka y sama dengan 2. Maka kita mensubstitusikan ke persamaan umum. Ini dia persamaan umumnya. Terus kita ganti nilai y dengan 2 dan nilai x yaitu 1. Jadi min 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan 1 tambah c. Di sini 1/2 dikalikan 1 sama dengan tetap 1/2. Terus di sini selanjutnya kita pindah ruas c, jadi c sama dengan negatif 1/2 dikurangi 1/2. Jadi c sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita mensubstitusikan nilai c ke persamaan umum. Ini dia persamaan umum. Lanjut, nilai c sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1/y sama dengan 1/2 x kurang 1 karena plus dikalikan min sama dengan min. Untuk menyederhanakan kalikan kedua ruas. Nah, negatif 1/y ini adalah persamaan umum. Lanjut kita bisa mengubah ini jadi min y dipangkatkan negatif y pangkat min sama dengan 1/2 x kurang 1 per negatif 1. Kata yang di depan ini kita ubah ke sini. Terus kita ubah lagi y negatif 1 ini jadi 1/y sama dengan negatif 1/2 x tambah 1. Lanjut, di sini kita menjumlahkan ini jadi tambah 1 sama dengan 1/y sama dengan 1 kurang 1/2 x sama dengan 1/y sama dengan 2 kurang x per 2. Lanjut, di sini kita pindah ruas jadi 2 sama dengan 2 kurang x dikalikan y. Terus kita pindah ruas y lagi ke sebelah jadi y sama dengan 2/2 kurang x. Jadi persamaan dari kurva adalah y sama dengan 2/2 kurang x.